Halo semuanya, dinosaurus telah lama punah. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini siang hari terasa sangat panas. Dan isi kepala juga semakin merajalela ketika tengah malam tiba. Bahkan sampai pagi buta. Sama-sama tahu di sini, sebenarnya gue udah nyiapin materi buat konten hari ini, tapi ada hal yang mengganjal di kepala. Kemudian gue coba cari tahu dan akhirnya gue menemukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan hari ini. Dan yang beda juga, hari ini gue nggak pakai saya lagi kayak kemarin. Nyoba-nyoba, siapa tahu keren. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meluncurkan buku berjudul Darurat Literasi Indonesia, Urgensi, Reformulasi, Sinergi, dan Kolaborasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai respon untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, Komisi 10 DPR RI meluncurkan buku dengan judul Darurat Literasi Indonesia. Yang mana artinya apabila ada kata darurat, berarti itu sangat urgent atau 911. Beliau mengatakan buku tersebut diciptakan karena hanya untuk memprovokasi minat baca masyarakat yang ada di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia juga memiliki standar-standar tersendiri untuk literasi yang ada di negara kita. Akan tetapi berdasarkan penelitian atau survei yang dilakukan oleh UNESCO, yang mana UNESCO ini bukan sebuah organisasi yang main-main ya. Indonesia berada di urutan ke-74 dari 79 negara yang didata. Yang mana artinya kita memang benar-benar darurat. Nah, sebenarnya simpel untuk mengetahui kualitas literasi di negara kita ya. Sekarang kan menurut dari We Are Social, di awal Januari 2024, rata-rata penduduk Indonesia itu menghabiskan waktu di depan gadget selama 9 jam. Loh, kok bisa? Sedangkan negara kita sedang darurat literasi. Nah, cara mencari tahunya adalah ya tinggal kita lihat konten-konten yang ada di media sosial. Kemudian buka kolom komentar. Kalau ternyata masih banyak yang melakukan ujaran-ujaran kebencian atau hujatan-hujatan tidak jelas atau menggiring opini yang tidak benar yang menyebabkan perpecahan, ya itu berarti kita memang benar-benar darurat literasi. Jadi tidak heran kalau negara kita menjadi negara yang mudah diprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar gitu loh. Kenapa bisa terjadi? Ibaratkan begini. Di dalam sebuah kalimat kita semua tahu ada yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, begitu pula di dalam berita, informasi atau apapun itu pasti mengandung yang namanya 5W plus 1H. Kita sebagai netizen Indonesia biasanya berita baru nyampe, misalkan baru nyampe apa atau baru nyampe kenapa, kita udah langsung klik like, udah langsung share, udah langsung komen tanpa membaca keseluruhan berita tersebut. Sehingga terkadang berita-berita hoak tersebar dengan cepat dan menyebabkan kesalahpahaman di antara publik. Pada umumnya, seperti yang kita ketahui, literasi adalah atau memiliki arti membaca. Biasa kan kita temui di coffee shop atau di toko buku atau di perpustakaan ada tuh budayakan literasi, yang mana kita artikan budayakan membaca. Nah, akan tetapi sebenarnya literasi itu adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa Latin, literasi adalah literatus, yang mana artinya adalah orang yang mencari ilmu. Dan yang mana artinya lagi, orang yang mencari ilmu adalah orang yang ingin tahu. Kalau lebih kasarnya lagi adalah orang yang bodoh, ingin mengembangkan dirinya. Sebenarnya literasi itu memiliki banyak jenis, mulai dari literasi dasar, literasi media, literasi digital, literasi informasi, literasi seni dan sastra, bahkan literasi budaya dan kewargaan pun ada. Mungkin masih banyak literasi-literasi yang lainnya. Tapi pada hari ini, mari kita fokus kepada literasi yang kita ketahui secara umum, yaitu membaca. Literasi membaca ini sangat berkaitan dengan skill dalam memahami isi teks tertulis.
Keahlian tersebut tentunya mampu menangkap pesan atau informasi secara tersirat ataupun tersurat. Contohnya gini, misalkan ada orang yang lagi nyeritain cerita monyet yang senang minjam duit kepada beruang gitu. Secara berita yang tersurat, sosok monyet yang senang minjam duit gitu kan. Tapi secara tersiratnya adalah orang itu padahal lagi nyenggol temennya yang suka minjam uang ke dia. Seperti itu loh. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, literasi atau membaca itu tidak hanya membaca apa yang ada di dalam teks, tetapi juga mencoba untuk memahami serta mengerti apa yang ada di sekitar kita. Entah itu dalam bentuk teks, keadaan, suasana, dan lain sebagainya. Kenapa membaca? Ya karena membaca adalah pondasi daripada ilmu-ilmu yang akan kita dapat berikutnya. Dan ini sangat penting. Kenapa literasi penting? Yaitu tadi, untuk menghindari kebodohan massal. Kenapa demikian? Ya, biar tidak ada lagi orang-orang yang berbicara seenaknya tentang apa yang tidak dia ketahui, atau melakukan kebodohan-bodohan di media massa atau media sosial. Seperti itu. Berkarya tidak apa-apa, bebas, terserah, sesuai selera. Akan tetapi akan ada banyak dari kita karena kurangnya literasi tadi tidak mengerti dengan karya-karya yang diciptakan orang itu, sehingga kita sering mengeluarkan hujatan-hujatan atau cacian makian kepada seseorang yang sedang berkarya, padahal kita tidak mengerti betul apa yang sedang dia buat. Di tengah gempuran informasi yang masif pada saat ini, literasi memiliki peran yang sangat penting. Tapi sebelum itu, solusinya apa untuk mengatasi darurat literasi tadi? Ya, mulai sadar diri lah. Kita tidak harus melulu menyalahkan pemerintah tidak mengeluarkan biaya atau tidak memberikan bantuan untuk meningkatkan literasi di negara kita. Kita tidak perlu terlalu menekankan hal itu. Ya, kalau walaupun pemerintah memang seharusnya ikut andil, dan memang mereka ikut andil, cuman mungkin ya agak lambat saja. Nah, mulailah dari diri kita sendiri. Memperbaiki diri, memperbanyak membaca buku, berdiskusi, dan lain sebagainya. Itulah solusi untuk mengatasi darurat literasi. Setelah kita sudah mulai menjalankan literasi pada diri kita sendiri, maksudnya peningkatannya, mulailah ajak orang-orang di sekitar kita, mulai dari adik, kakak, teman, saudara, kerabat, atau siapapun yang dekat, sehingga nantinya bisa meluas bahkan kepada masyarakat. Dan kita juga memberikan manfaat yang ya lumayan baik lah. Literasi memiliki berbagai macam manfaat, mulai memperluas wawasan dan pengetahuan, membantu berpikir kritis, dan membantu untuk mengambil keputusan. Maksudnya berpikir kritis membantu kita untuk mengambil keputusan, serta kita tidak mudah bereaksi terhadap sesuatu yang kita temukan. Misalkan ada berita buruk atau berita apapun yang kurang enak, setidaknya kita baca dulu, kita telaah dulu, kita teliti dulu, dan kita resapi. Nah, baru kita bereaksi. Setidaknya ya cari tahu kebenarannya dulu lah. Kemudian ini juga membuat otak kita bekerja menjadi lebih optimal dengan literasi atau dengan membaca. Ya terserah mau baca apa, mau baca buku, mau baca novel, mau baca ensiklopedia, koran atau apapun itu terserah, asalkan bernilai positif. Jangan membaca hal-hal yang tidak seharusnya dibaca. Literasi juga melatih konsentrasi dan fokus, mengembangkan kemampuan verbal, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media digital, serta meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata. Itu manfaatnya. Jadi mulai sekarang yang merasa tidak pandai berkata-kata atau tidak pandai public speaking, mulailah membaca. Tips untuk meningkatkan literasi. Yang pertama, sudah dibahas tadi sebelumnya, yaitu membaca. Sering-seringlah membaca, karena ini adalah sebuah cara yang paling efektif untuk meningkatkan literasi. Entah itu baca buku, artikel, atau berita setiap hari. Setiap hari, bukan hanya sekali sebulan, apalagi sekali setahun. Pergunakanlah gadget Anda dengan baik. Kemudian yang kedua, menulis. Setelah kita baca, cobalah untuk mengingat apa yang kita baca dengan menulis. Sehingga nantinya kita bisa memahami dan mengerti apa yang kita baca. Gitu. Tidak sekedar baca, selesai. Karena kebanyakan dari kita mungkin ya sekedar baca aja, ya udah habis.
itu tidak mau mencoba untuk memahami apalagi mengerti. Sayang, yang dibaca itu jadi sebuah ya anggaplah kesia-siaan saja atau sebagai kesenangan sesaat saja. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain perihal apapun itu ya, selagi mengandung nilai-nilai positif, entah itu edukasi, politik, atau keresahan-keresahan yang ada di sekitar kita. Yang keempat juga ini lumayan efektif, menonton video-video atau film-film dengan subtitle. Kenapa? Ya untuk meningkatkan pengalaman berbahasa kita serta memperkaya kosakata kita. Kemudian berlatih secara teratur, ini adalah yang terakhir. Kuncinya ada dua, yang pertama membaca, yang kedua berlatih secara teratur dan terus-menerus gitu. Jadi itu saja untuk konten di minggu ini. Semoga kita semua sama-sama tahu. Sampai jumpa.